Aku ini berhutang pada negara karena dikuliahi 6 tahun di negeri seberang, gitu ya. Kemudian ketika balik tidak bisa bekerja di lembaga tersebut untuk ikatan dinas, malah langsung dipecat lah. Tetapi negara berkontribusi banyak pada keilmuan yang kupunya sebagai wong deso ya. Tahun 2002, aku merasa terjadi perubahan yang sangat fundamental di Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 45 itu berubah menjadi Undang-Undang 2002. Di amandemen tahun 2022 di mana dulu misalnya GBHN hilang. Bagi pendapat pribadiku adalah game changing yang merubah bangsa Indonesia ini bukan negara atau berbasis presidensial tapi parlementer, mendadak parlementer. Terus dulu pejabat itu dilemhanaskan baru mendapatkan jabatan. Sekarang banyak pejabat terutama karena aktor politik menjadi menteri dan menjadi segala macam nggak ngerti apa itu lemhanas, nggak ngerti bela negara. Jadi saya merasa reformasi itu fail menurut saya mendidik kebangsaan. Apakah mereka ngomong tentang sosial? Ada 400 barongsai keliling selama 2 tahun. Ada 2 barongsai keliling 2 tahun di semua kabupaten. Siap. Bagi orang kayak saya itu national threat. Iya terus? Karena membuat pembiasaan terhadap kultur tertentu. Ya. Tapi nganggap itu budaya seperti biasa. Orang kayak saya kan, wah ini nggak iso cara negara ini gitu kan. Yes. Nah, karena mereka sudah terbiasa, akhirnya semua terlihat seperti biasa. Jadi suatu hari, saya lagi di puncak, saya nonton TV, itu pertama kali Inul goyang ngebor di TV nasional. Tahun 2000-an? Tahun 2000-an. Sudah saya begitu ngeliat, saya setepuk jidat. Bener nggak? Ini beda pandangan ya. Kemudian di Malaysia, sama, tepuk jidat juga. Dia menceritakan 6 tahun yang lalu, jadi udah mantan dia. Yang saya ngelihat adalah, wah, ini tool yang saya lihat. Malaysia melihatnya sama, ini tool. Jadi di Malaysia langsung rapat. Mereka melihat bahwa Inul tidak boleh terkenal karena ada 5 juta warga Malaysia, bukan TKI, bukan TKW, menyukai dangdut. Apa yang terjadi kalau Inul sangat populer di Malaysia dan produk Indonesia akan membanjiri Malaysia. Jadi Inul tidak boleh terkenal. Dia melakukan operation intelijen. Jadi masuk infiltrate, ya MUI apa artis ya waktu itu digiring opini bahwa ini ya tidak ya seksi ya begitulah, Mas tahu sekali dunia itu. Nah, begitu dinyatakan oleh MUI ini haram, Malaysia tepuk tangan, saya tepuk jidat Pak. Dalam bahasa saya, goblok kayak gitu, bener nggak? Iya, setuju. Itu marketing tool. Yes. Tapi karena nggak ngerti bernegara dan dimasukin infiltrasi dan Malaysia tepuk tangan waktu itu terjadi. Sekarang mau goyang ngecor, goyang apa segala macam karena tidak mempengaruhi, nggak diapa-apain. Nah, hal-hal seperti gitu adalah harus bikin gimana cara membuat pinter negara ini? Kalau nggak lewat udara, kalau ngomong-ngomong itu aja nggak ada. Nah, saya mencoba mengingatkan lagi bahwa bernegara itu yang paling depan, garda terdepan pertahanan adalah intelijen. Jadi kalau di akademi dulu, garda terdepan pertahanan adalah intelijen. Nah, intelijen kita lemah sekali. Karena sejak 98, dari 6 fungsi intelijen cuma 1, cuma spying doang. Nah, demokrasi yang saat ini diadopsi adalah demokrasi one man one vote. Saya nggak setuju. Maksudnya 1 orang 1 suara tuh saya tidak setuju. Yang saya setuju ada pembobotan. Namanya electoral vote. Jadi ada pembobotan. Kalau popular vote, one man one vote, saya nggak setuju. Kenapa? Popular vote. Ya, kenapa? Seseorang yang membayar pajak, katakanlah 1 miliar per tahun, suaranya 3, gitu. Jadi pada saat dia melakukan voting, Mas Anang, 17 suaranya. Oh, dia membayar pajak. Jelas. Popular vote kalah dengan elektoral. Jadi ada pembobotan. Nah, ngukurnya gampang. Siapa yang store pajak aja. 2024 itu yang saya sebut digital political. Digital political, menarik. Jadi yang unggul di digital, dia make a difference. Pembeda. Itu sebuah pembeda. Nah, jadi 3 tahun ini, yang masuk gorong-gorong akan kalah dengan yang masuk ke podcast. Pasti. Gitu ya. Pasti. Setuju. Karena mereka mengukur. Nah, saya pikir saya seorang ideolog.
Saya hobinya baca. Hmm. Jadi ada buku menarik. Judulnya The Winner Takes All gitu ya. Yes, Pemenang mengambil semua. mengambil semuanya. Buku ini menarik. Buku ini menceritakan bahwa kalau saya mentransfer uang ke Mas Anang, katakanlah $1.000. Iya. Kita datang ke Bank Mandiri, kita teken, masuk $1.000. Bank Mandiri akan clerknya atau kasirnya akan memasukkan kode, kemudian ke New York. New York akan ngirim ke Basel. Basel tuh kota kecil di Switzerland. Ya. Basel oke, New York oke, Mandiri oke, uangnya masuk, dipotong sekian. Mandiri dapat sekian, New York dapat sekian, Basel dapat sekian. Basel itu milik sebuah keluarga. Dia the winner takes all. Semakin kaya kita berdua, selama menggunakan dolar, dia make money. Dia the winner takes all, gitu ya. Si Basel itu. Nah, contoh lagi, kita berjualan, buku berjualan, kaos berjualan, wah, menggunakan platform IG. Menggunakan platform. Semakin kita kaya ya FB semakin kaya, IG semakin kaya. Ya YouTube ya podo ae oke. Dia the winner takes all, gitu ya. Nah, ada banyak lagi. Misalnya di tahun 1850-an sebuah keluarga mengumpulkan batuan. Kemudian 20 tahun kemudian dia mengklaim bahwa diamond adalah lambang cinta, diamond adalah forever dan lain sebagainya. 150 tahun kemudian berlian ini paling mahal dan mengontrol dunia. Ya. Karena dia memiliki 60% cadangan berlian dunia. Keluarga itu namanya Oppenheimer, De Beers dan lain sebagainya. The winner takes all. Pertanyaannya, kata si mereka yang pengarang buku ini sudah ada semua. Apakah kejahatan berkurang? Apakah peperangan berkurang? Apakah kesehatan membaik? Apakah kaya miskin makin mendekat? Ternyata tidak. Nah, berarti the system doesn't work. Kenapa lo masih nggak mau ganti? Itu yang disebut old mind. Nah, kita harus punya new mind. Nah, ini new mind ini, idenya ini mau kita ajarin dulu ke masyarakat selama 2 tahun ke depan. Jadi contohnya misalnya, saya pro printing money. Sementara pejabat yang berkuasa sekarang yang sering mendapat hadiah award dari negara pengutang tersebut, gak seru, Cak. Jadi dia mengatakan printing money akan menyebabkan inflasi. Yes. Saya bilang, pasti. Waktu diurai, apa itu inflasi? Inflasi adalah selama jumlah uang beredar sama dengan produksi, maka tidak ada inflasi. Selama jumlah uang beredar sama dengan jumlah produksi, maka tidak ada inflasi. Inflasi terjadi kalau uang beredar lebih banyak dari lebih produksi. Banyak. Jadi kalau uang tadi di-print untuk sektor produksi, maka harusnya tidak ada inflasi. Tidak ada. Karena itu Jerman negara kalah perang. 1918 Jerman rata tanah loh. Tapi 1933 Jerman naklukin Eropa. Hanya 15 tahun. Apakah kira-kira dari surplus doang dia dagang? Orang negara kalah perang kok. Kalau dia nggak printing money, dia nggak bisa cetak itu mesin perang. Saya merasa, ekonomi itu terbagi 3. Terbagi 3. Yeah. Jadi saat ini yang namanya sosialis elitis. Saat saya anti pada sosialis elitis. Yang kedua, ini harus ngomong dulu. Saya anti pada kapitalis elitis. Oligarki. Ya, itu pasti dibenci. Nggak ada yang suka dengan itu semua. Kita menyukai akar rumput yang namanya bottom of pyramid. Betul. Nah, ekonomi UMKM maunya Mas. Nah, saya mencoba berkontribusi. Mas ingin berkontribusi kepada UMKM. Kita membuat perusahaan pertama equity crowdfunding di Indonesia yang namanya Santara. Saya nggak tahu. Publik kalau mau IPO, itu lari ke bursa efek. Tapi kalau UKM kapan bisa ke bursa efek Indonesia? Iya, betul. Akhirnya pertama kan ditolak dulu karena melanggar undang-undang bursa. Lalu kok bisa melanggar undang-undang bursa sama OJK? Kan polisi ini OJK iki. Urusan ngene-ngene ini OJK lah. Kan disemprit OJK kan, kasih kartu merah. Tapi akhirnya jadi konco. Nah, saya bilang, ini kita merapat terus, kita diskusi, lama-lama kan ngelundas juga kan. OJK nih. Kan kita kesuwen, Mas. Kita mau nolong, tapi OJK bilang, orang aku nolong aja kok ruwet ya. Nah, OJK bilang, boleh nggak kalau di negara modern, negara maju, biasanya ada namanya regulatory sandbox. Jadi sesuatu diikuti dulu aja, nanti baru aturannya dibuat. Dia bilang nggak bisa. Di Indonesia ini harus ada aturan dulu baru dijalankan. Saya bilang, di agama saya yang Islam ini, semuanya halal, kecuali yang Allah haramkan. Sampean ini OJK semuanya haram, kecuali yang dihalalkan oleh OJK. Lo lebih hebat dari Tuhan gua, saya bilang gitu. Pusing Pak OJK-nya. Ya pasti gitu. Mas. Nah, ya pasti digono OJK ya. Nah, singkat cerita ya akhirnya kita mendapatkan. Tapi kan dia based on undang-undang. Nah, makanya kan
Kalau undang-undang yang nggak ada pakai regulatory sandbox kan, supaya jalan. Ini Indonesia Ngerti. tuh, nah singkat cerita baru dapat izin 9 bulan yang lalu. OJK, kehebatan OJK ini, Iya. dia fast learner, dia cepat pembelajarnya. Oh. Saya bilang referensinya mana? Saya bilang di Cina tuh ada 2 bursa. Satu Shanghai Stock Exchange itu bursa efek Indonesia, sama Shenzhen Stock Exchange itu bursa efek UKM. 200.000 UKM-nya dia besar-besar dari kecil sampai besar. Terus itu adalah Liga 2, Liga 1-nya ke Shanghai gitu ya. Referensi itu dapat AHA-nya. Karena sekali lagi, China ini, Tiongkok ini mempunyai aturan berbeda dengan aturan Western. Benar nggak? Mereka punya aturan memang sendiri. musuh itu aturannya podo ya kayak gebuan masa Iya, makanya. Nah, jadi kita bilang yang melakukan game changing ini mereka. Kita follow bukan kita follow ala Indonesia. Pokoknya kita itu kalau orang Amerika, orang Eropa, orang China gawe iku apik. Lek wong Indonesia dhewe gawe, wah wis elek pokoknya wis. Ojo digawe lah wis pokoknya. Aku ini menganalisa soalnya beberapa hal ya, contoh ya. Genus apik susah coba. Vaksin Nusantara. Coba andaikan Genus itu semua sekarang gawe di mall game nusa Indonesia. Dibiayai negara paling 2-3 triliun. Kemarin untuk recovery ini kan 100 triliun keluar negara. Kenapa nggak Genus? Nyumbang Genus, akhirnya PCR dan macam-macam, masyarakat terbantu, semua akan gampang tahu bahwa gua masuk rumah aman gara-gara gua di Genus. Betul. Karena Genus disetujui 9,6 kata WHO. Akhirnya Satgas ngomong, semua harus ikut WHO. Lega WHO gak oleh. Loh, memang pada saat kita sakit semua WHO mau tahu gitu. Terus bayarin gitu ya? Itu dibayarin gitu. Enggak juga. Enggak. Kalau enggak juga kenapa gak pakai Genus pemerintah? Pandangan Mas apa itu? Gue kalau bukaan begini kadang-kadang suka kasihan sama siapa? Jadi yang bergerak itu adalah para broker globalis. Ada broker berarti konspirasi dong. Ya dagang biasa sebenarnya. Konspirasi adalah dagang biasa, bener nggak? Tapi konspirasi itu berani membayar pegawai pemerintah, berani merubah undang-undang, berani merubah kebijakan, gitu kan? Iya. Itu disebut konspirasi. Iya, sama. Nah, untuk menguntungkan satu pihak. Kan? Iya. Nah, caranya adalah dia udah punya stok ini, stok PCR, stok antigen. Wis kadung wis tuku akeh. Iya, terus wis ntar dulu tunggu gue balik modal. Entah aku balik modal sih. Iya. Tapi kan kasihan rakyat, Mas. Nah, kalau kita Pancasila seperti Mas kan harusnya kasihan rakyat. Pejabatnya siapa kira-kira yang harus kita omongin? Aku nggak ngerti, Mas. Sumpah sampai sekarang aku bingung aku. Jadi kita sebutin aja di pejabat pemerintahan itu dari mulai kementerian sampai eselon 1 dan sebagainya. Kita cek dia liabilities atau aset buat negara. Gitu aja, dia beban atau aset buat negara. Bedahnya gitu aja, gampang. Si A. Sesimpel itu. Kalau vaksin Nusantara terus nggak dapat izinnya lama-lama, terus yang diuntungkan adalah Pfizer, yang diuntungkan adalah Sinovac. Sampai ini ngomong vaksin Nusantara, emang tahunya Mas Emin sampai vaksin Nusantara jaro loh. Itu terus piye caranya? Duwe ero ngurusi penyakit ero terus layak ris 2024 ris. Beneran orang mau tahu semua ya. Terus vaksin Nusantara salah ya apa Mas? Enggak ada salahnya. Jadi dia dicap oleh BPOM. Dicap ya? Oleh BPOM sebagai Mardiku bilang dicap oleh BPOM terus sebagai vaksin. Padahal dia adalah dendritik. Oh, dendritik itu bukan vaksin? Bukan vaksin. Oh. Jadi dia model gini deh sederhananya kayak stem cell darah kita diambil itu terus balikin lagi dah sesederhana itu. Jadi kalau vaksin adalah ini dimasukkan. Kalau ini barang kita dikeluarkan, dikasih, diberseni, dimlebokno maneh. Kayak sesederhana itu diambil bisain darah putihnya sama dendritiknya. Udah selesai, mabukno maneh. Waktu ini dimajukan, mereka bilang, "Wah, ini harus pakai ini." Loh, itu kan vaksin. Iya. Ini bukan. Nah, ini dipaksa jadi vaksin gitu. Iya kan? Karena itu disemprit. Oke. Jadi saya bilang BPOM-nya harus belajar ini, bener gak? Mas, sampai ini sedalam itu diskusi tentang hal ini sampai sampean mau mengerti gimana? Apa sih yang menggelitik sampai itu loh apa sih? Jadi punya jaringan internasional yang kadang-kadang memberikan informasi-informasi itu data, gitu kan? Yep. Nah, data-data ini kadang-kadang kan nohok-nohok gitu kan? Yes. Nah, jadi selama kita memberikan data, selama kita memberikan fakta, maka saya harus menegakkan semua supaya orang tahu. Jadi gini, singkat cerita, Mas Anang pernah nonton Robin Hood, The Magic Reveal. Jadi tukang sulap yang membuka rahasia sulap. Dan dia dihujat sama seluruh tukang sulap di dunia. Karena
tukang buka. Karena dia bukain Tukang semua. buka. Bukain semua. Jadi Mas ini mau tujuannya ingin membuka hal-hal yang tertutup. Efeknya dunia sulap naik 10 kali lipat. Gara-gara dia. Karena menginovasi-inovasi baru. Gara-gara dibuka. Gara-gara Orang dibuka. jadi iso, akhirnya kreatif semua. Niatnya Bosman ini membuka seluruh keborokan supaya tidak ada lagi, terus ya lebih pintar. Lebih pintar lagi. Maunya begitu. Maunya supaya naik kita, gitu. Layak jadi presiden, Riz. Ini layak ini, Riz. Wah. Ada peacock effect belum cantik. Peacock effect itu apa bahasa Indonesia? Apa ya? Efek merak. Ya, oh ya, efek merak yang perang ini. Jadi Pak burung, Jokowi itu punya SMK sebagai meraknya dia membawa dia oh, ke Jakarta. Nggak ada mainannya, Ya. Riz. Kan kalau ini merak kan ada, kalau dia mau ya. tebar pesona kan ya, dia harus bleng. Nah, gini gitu ya. Pak Jokowi punya SMK untuk bawa wali kota ke Jakarta. Kemudian dari Jakarta dia punya waduk Rio, punya waduk kulit didandani rapi terus Solo. Iya, terus inilah buat ke nasional. Gitu ya. Knowingness mungkin keterkenalan kita tinggi, tapi likabilitas mungkin belum. Nah, untuk memilih tuh orang di atas like yang namanya trust. Setuju. Trust itu dia perlu proof. Setuju. Nah, proof ini karena saya nggak punya tool. Jadi hari ini ada sesuatu yang menarik dalam perjalanan hidup saya. Ketemu Mas Anang dan merubah otak gue yang tadinya seorang deso, bener nggak? Kita hanya mencoba menjadi ideolog dulu untuk ada nggak orang yang menyukai ide kita, menyukai konsep kita gitu, ada nggak gitu? Saya ada satu yang mau titip lewat Mas Anang. Siap. Saya nggak pernah nyangka Mas Anang melihat satu sisi yang saya nggak pernah lihat. Jadi pertemuan hari ini di bulan Ramadan bagi saya berkah banget nih. Amin. Jadi Mas Anang melihat bahwa kalau seorang bosman nggak berani declare, itu penakut. Iya. Dan konsep lu bullshit. Pasti. Iya kan? 32 perusahaan itu berarti itu semua nggak jelas. Nggak jelas gitu ya. Nah, saat ini jangan cuma ngomong tok. Yes. Lo maju dong. Karena ilmu itu mungkin bisa diterima orang, tapi orang belum tentu bisa meraktekin seperti pemahaman lo. Betul. Betul. Lah, jadi di sini Mas Anang membangkitkan satu sisi manusia Jawa Timur. Siap. Yang bonek ini, bondo nekat ini. Sama Mas, di Jakarta bondo nekat. Nah, dulu saya merasa bondonya harus banyak, bener? Yes. Gitu ya? Mas Anang mengingatkan saya, lo nekat aja. Yes. Kalah pun lo pejuang, bener nggak? Betul. Kan kalah pun lo pejuang. Pejuang, Mas. Gitu. Orang berjuang di jalan yang benar, itu apa katanya Allah, katanya Mas. Itu yang gue bilang, kok gue jadi yang tercerahkan ini ceritanya. Gitu. Gue kaget tadi. Sebenarnya dalam hati gue diem. Gitu. Bentar lagi sujud syukur. Gitu. Mendapat sudut baru dari seorang Mas Anang gitu ya. Terus tadi mengenai PP 56, gue pikir harus tangan besi. Siap. Karena mereka berani. Karena tidak ada punishment atau tidak ada ya gitulah gitu. Tidak harus dihukum, tidak harus diborgol. Betul, gitu kan. Betul. Setuju. Ada penyadaran yang dari sisi mereka. Setuju. Saya punya 15 buku. Buku saya sering di copy. Saya nggak pernah jual di Tokopedia, Bukalapak atau segala macam. Tapi toto buku kita ada di sana. Berarti seseorang ini ngopi dan menjual. Mereka dapat faedah. Tetapi saya merasa oke, saya nggak hidup dari situ. Yang penting idenya diambil. Gitu ya, diambil. Tapi apa yang terjadi seperti tadi, ada banyak penulis, ada yang banyak pengarang dari situ. Yang hidupnya dari situ. Kasian mendadak karena sebuah sistem, dia nggak dapat apa-apa. Karena dia kan nggak bisa jualan kadang-kadang ya. Nah, ini yang mengambil terbanyak. Nah, saya pikir perlu tangan besi. Saya tahu sekali, karena tahu sekali rasanya. Jadi saya kan seluruh keuntungan buku atau karya saya adalah untuk Rumah Yatim Indonesia. Siap. Jadi 25 tahun yang lalu saya membangun Rumah Yatim Indonesia ini nggak mudah. Ada 6.000 anak yatim itu nggak mudah. Jadi kalau lihat Rumah Yatim itu saya pendirinya, saya pembinanya tahun 86 gitu, saya bangun. Dan lebih banyak kita bergerak ke sana tadinya, ini untuk masalah sosial gitu ya. Siap. Karena masalah sosial seluruh keuntungan untuk rumah yatim nggak berani di-copy.